4 skill komunikasi yang penting untuk mencapai kesuksesan. Orang sering bertanya kepada saya, apa sih kemampuan yang penting untuk kita miliki jika ingin menjadi orang sukses? Dari berbagai orang sukses yang pernah saya pelajari, saya baca, dan saya kenal langsung, mereka memiliki satu kemampuan yang sama, yang saya lihat memiliki pengaruh besar dalam kehidupan mereka, yakni skill komunikasi. Berikut rangkuman setidaknya 4 skill komunikasi yang wajib dimiliki. Ayo kita bahas satu persatu. Skill pertama, kemampuan mendengar. Ternyata di dalam komunikasi, kita bukan hanya sekedar pandai dalam berbicara, namun kita harus mampu mendengarkan dengan baik. Bukan hanya sekedar dengar, ya, atau dalam bahasa Inggris hear, melainkan mendengarkan dengan seksama, alias active listening. Jika kita bisa menyimak dengan baik ketika orang berbicara, maka mereka akan cenderung merasa dihargai dan merasa nyaman berkomunikasi dengan kita. Sampai-sampai seringkali tidak terasa menghabiskan berjam-jam waktu berbicara dengan kita. Nah, dengan cara ini kita akan lebih mudah dalam membangun hubungan dengan sesama. Mendengarkan secara seksama juga membuat kita bisa menganalisa banyak hal, mulai dari kebutuhan, ketakutan, keinginan, dan harapan dari lawan bicara kita. Hal ini yang kemudian bisa membantu kita berkomunikasi secara efektif. 2. Metode komunikasi. Berdasarkan penelitian, komunikasi nonverbal seperti body language mempengaruhi hingga 55% dari komunikasi kita. Gunakan full body communication saat menyampaikan ide-ide kita untuk menambah penekanan, ilustrasi, dan menunjukkan antusiasme kita. Apalagi ketika kita berbicara secara langsung, kita juga harus memperhatikan metode maupun media saat berkomunikasi. Apakah itu meeting berbentuk offline, focus group discussion, atau seminar. Bisa juga online secara live di sosial media, YouTube, atau lewat Zoom, atau bahkan direkam. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena itu kita perlu menggunakan metode komunikasi yang terbaik sesuai dengan kondisi yang ada. 3. Skill berbicara. Skill ketiga ini sering dipakai juga saat public speaking atau berbicara di depan umum. Kita perlu memperhatikan tentang tinggi rendahnya tone alias nada suara, keras lembut suara, lambat dan cepatnya tempo, dan penekanan di bagian-bagian tertentu yang kita anggap penting. Perhatikan juga nada bicara yang cenderung tegas, ramah, dan percaya diri. Tempatkan diri kita sesuai dengan kondisi ataupun acara yang sedang kita hadiri. Bicara dengan jelas, artikulasi yang cukup sehingga bisa mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Nah, ada tips sederhana dalam berbicara. Bicarakanlah topik yang memang kita kuasai dan kita sukai. Maka suara, wajah, dan body language kita akan otomatis ikut semangat dan pembicaraan kita menjadi hidup. 4. Berempati. Skill terakhir ini tidak kalah penting dibanding yang lainnya. Empati berarti tentang peduli, memberikan respon dan tanggapan. Berusaha memahami perasaan ataupun emosi lawan bicara kita. Bukan hanya sekedar apa yang dikatakan, tetapi memahami mengapa ia mengatakan hal tersebut. Ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa orang lain tidak akan peduli dengan seberapa banyak kita tahu, sebelum mereka tahu seberapa banyak kita peduli. Nah, jadi penting untuk menjadi berempati terlebih dahulu, bahkan itu lebih penting dari solusi yang akan kita tawarkan. Seringkali orang lebih senang didengarkan daripada dinasehati atau diberi solusi. Itulah pentingnya skill berempati di dunia yang serba instan dan cepat ini. Nah, dari keempat skill di atas, kira-kira skill mana yang paling bermanfaat di dalam bisnis atau pekerjaan yang Anda lakukan?
Dan tantangan apa yang sering Anda hadapi ketika berkomunikasi dengan tim, klien, atau orang lain di luar organisasi Anda? Yuk sharing di komentar di bawah. Bersama saya Paulus, ingat selalu share network, grow network. Salam inovasi.